Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai fadilah atau keutamaan membaca surat Yasin. Sebagian kita mengira keutamaan surat Yasin itu hanya berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia, atau kita bacakan untuk orang yang meninggal dunia saja. Ternyata banyak sekali keutamaan surat Yasin yang kali ini akan disebutkan 9 saja. Sebagiannya berkaitan dengan orang yang sakit atau meninggal dunia, dan sebagian lagi berkaitan dengan kita yang sehat. Nanti akan disebutkan salah satu fadilahnya adalah untuk melancarkan rezeki dan lain sebagainya. Sumber keterangan yang akan kita bahas kali ini berasal dari kitab Khazinatul Asrar karya Syekh An-Nazili yang bersumberkan dari hadis Rasulullah SAW. Dalam kitab tersebut diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, surat Yasin ini bersama surat Toha dibacakan sebelum penciptaan alam semesta. Kalau kita baca terjemahan surat Yasin ini, banyak kandungan isinya yang sangat luar biasa, berisi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini akan disebutkan 9 saja keutamaan surat Yasin di dalam kitab Khazinatul Asrar tersebut. Yang pertama, dan pasti sering kita praktekkan, surat Yasin ini bagus dibacakan untuk orang yang telah meninggal dunia, dengan maksud agar dosa orang yang meninggal dunia itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Ma'qal bin Yasar, Iqra'u Yasin ala mautakum. Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Yasin atas orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Keutamaan yang kedua diriwayatkan dari At-Tabrani sebagaimana tersebut di dalam kitab Itqan, dan orang yang rutin membaca surat Yasin setiap malam meninggal akan tercatat sebagai mati dalam keadaan syahid. Yang ketiga, surat Yasin dianjurkan untuk dibaca oleh orang yang sakit atau dibacakan untuk orang yang sakit, dengan harapan Allah akan menyembuhkan sakitnya tersebut. Caranya, sebelum membaca surat Yasin, didahului dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat Mu'awwidhatain atau Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian membaca Nawaitus syifaa'a bi ayatihil kiram wa asma'ihil adzam. Saya niat meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran ayat yang mulia ini dan dengan lantaran asma-asma Allah yang agung. Atau kalau orang yang sakit tersebut sudah tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, maka dengan membacakan surat Yasin ini akan memudahkan sakaratul mautnya. Yang keempat, keutamaan membaca surat Yasin bagi orang-orang yang sakit atau orang-orang yang akan meninggal dunia disebutkan dalam satu hadis Nabi, maka akan didatangkan 10 malaikat yang akan menemaninya, memastikan bahwa ia akan meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian 10 malaikat tersebut akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengikuti proses pemulasaraan jenazahnya, mensolatkannya sampai mengiringinya pada saat proses pemakaman. Yang kelima, diriwayatkan dari At-Tabrani dari Abu Hurairah, disebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, maka akan diampunkan dosanya di pagi hari sebelumnya. Atau dalam riwayat lain yang lebih lugas dari Al-Bukhari, disebutkan membaca surat Yasin pada malam hari, maka pagi hari sebelumnya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang keenam diriwayatkan dari At-Tirmidzi dari sahabat Anas. Rasulullah SAW bersabda, surat Yasin ini disebut sebagai jantungnya Al-Quran atau Qalbul Quran. Siapa yang membacanya, maka dia dianggap membaca 10 kali Al-Quran.
atau dianggap telah hatam 10 kali Al-Quran. Masya Allah. Yang ketujuh, membaca surat Yasin di pagi hari insya Allah akan bahagia sampai sore harinya. Sebaliknya, membaca Al-Quran di sore hari insya Allah dia akan hidup dalam keadaan bahagia sampai pagi harinya. Yang kedelapan, keutamaan surat Yasin adalah ketika ia dibacakan sebelum seseorang menunaikan hajat tertentu, ingin daftar sekolah, mengincar jabatan tertentu, menaklukkan hati orang yang sedang marah atau tersinggung, atau melamar gadis dan seterusnya, dianjurkan untuk membaca surat Yasin sebelum menghadapi hajat-hajatnya tersebut. Dan yang terakhir, keutamaan surat Yasin adalah melapangkan rizki dan membuka pintu keberkahan bagi kita yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja atau sedang memulai usaha. Semoga dengan membaca surat Yasin akan dilancarkan rizki-rizki kita dan akan diberikan keberkahan terhadap semua rizki yang telah kita dapatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.